Hadirin yang kami muliakan, sampailah kita di puncak acara pada pagi hari ini, yaitu tausiah dan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Surip Mukhrajin As-Saifuddin SPDI dari Jawa Barat. Kepadanya waktan wa mahalan tafaddolan. طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الزمر علينا هذا علي الهدى طلع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam ditaruh di dalam gelas, dituangin air panas. Bapak Ibu yang jawab salam, insya Allah waras bedikas, utangnya lunas. Aminnya tidak boleh keras-keras. Ketahuan yang aminnya keras, insya Allah banyak rizkinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'du. Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Ciamis, Kiai Haji Dr. Arif Khwas Abdul Aziz SAG MAG, beserta Ketua Lembaga Dakwah Kabupaten Ciamis dan Bendahara, Muspika Kecamatan yang alhamdulillah komplit walaupun wakil awak sama sikil. Beliau Bapak Sekda Kecamatan Lagbok, Bapak Kapolsek Kecamatan Lagbok, Bapak dan Ramil Kecamatan Lagbok, jajaran rekan petugas dari kantor urusan agama dua Kecamatan Lagbok, Bapak Maman Ajengan, dan Kepala KUA Prodadi yang sudah dipindahkan tapi masih kangen sama muslimin muslimat MWCNU. Tepuk tangan. Para kiai dari jajaran Mustasar, ingat di dalam Mustasar tidak ada ketua. Karena Mustasar itu duduk sama rendah, tidak ada rakyat jelata, berdiri sama tinggi, tidak ada sang raja. Maknanya Mustasar itu sudah dibekukan dari karirnya, termasuk saya, sudah tidak boleh lagi berkarir untuk mencalonkan diri sebagai ketua Tanfidiyah ataupun yang lain. Jajaran Suriah dari Rois dan Katibnya, jajaran Tanfidiyah dari ketua sekretaris bendaharanya, seluruh pengurus MBCNU Kecamatan Lagbok, seluruh pengurus muslimat Kecamatan Lagbok, dan seluruh badan otonomi Kecamatan Lagbok, MBC, dan seluruh lembaga MBC Kecamatan Lagbok, terkhusus yang telah menyumbangkan besar
mengumpulkan anak-anak yang sudah tidak bisa memanggil ayah karena ayahnya telah pergi ke Sukabumi, mengumpulkan anak-anak yang tidak bisa mendapatkan belian di musim dingin dari tangan seorang ayah karena ayahnya sudah almarhum, yaitu Lajisnu MWC NU Kecamatan Lagbok, mampu menggalang 138 anak yatim dengan nilai 13.800.000 rupiah. Tepuk tangan. Hadirin hadirat yang saya muliakan, yang pertama, harlah bersinergik dengan Isra. Kenapa harus ada harlah? Yang pertama, untuk mengingatkan kita kepada para leluhur yang telah memberikan jasa yang luar biasa. Imam Ibnu Athaillah di dalam kalimat mutiaranya mengatakan, nisyanul usul hirmanul wusul. Kalau kita lalai terhadap usul-usul kita, pasti kita akan ucul. Anak yang sudah melupakan orang tuanya, maka nilai-nilai kebaikan bahkan kepada orang tuanya sendiri sudah tidak peduli karena sudah ucul sama orang. Istri-istri yang sudah melupakan jasa-jasa suami, pasti kalau jajan sudah tidak ingat suaminya, karena nisyanul usul khirmanul usul. Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada kita, man lam yaskurinas lam yaskurillah. Orang yang tidak bisa mensyukuri kepada manusia, di mana manusia itu sebagai media, sebagai jalan rahmat itu sampai kepada kita, maka orang itu walaupun syukur 1000 kali kepada Allah, syukurnya sia-sia, syukurnya tidak diterima. Na'udzubillah min. Apa jasa-jasa para leluhur? Yang pertama, NU didirikan oleh para kiai-kiai pondok pesantren. Oleh sebab itu NU berkah. Saya ulangi, NU didirikan oleh kiai-kiai pondok pesantren. Oleh sebab itu NU tidak hitungan organisasi yang umurnya hanya seumur jagung, tapi NU 102 tahun, 1 abad plus 2, masih tetap jaya di Indonesia, masih menjadi benteng yang perkasa untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Siapa kita? NU. Untuk apa NU didirikan oleh orang-orang NU? Untuk mengembangkan syariat-syariat Islam di Nusantara. Karena yang dapat menyentuh ke daerah grassroots, ke daerah yang paling rendah, ke daerah yang masih belum ada dakwah, hanya dilakukan oleh Nahdlatul. Mereka berebut di pendidikan, mereka juga berebut di kepemerintahan, tapi alhamdulillah NU bisa di berbagai lini. Terima kasih yang sangat mulia kepada Bapak anggota Dewan yang telah berkenan hadir. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya menjadi Ketua Dewan Kabupaten Ciamis. Hadirin yang saya muliakan, lalu setelah NU mengembangkan Nusantara, mengembangkan syariat di Nusantara, maka tugas para kiai-kiai NU adalah merawat, mendirikan sebuah negara, yang negara itu disebut negara Indonesia. Dan negara Indonesia berkah. Karena apa? Karena yang mendirikan adalah para kiai-kiai pondok pesantren. Coba kita lihat, dulu negara Arab, Emirat Arab itu se-Indonesia besarnya. Sekarang terpecah menjadi Emirat Arab. Ada Arab Saudi, ada Kuwait, ada Dubai, ada Mesir, terpecah-pecah. Tapi Indonesia berkat didirikan
oleh NU sampai hari ini masih utuh menjadi negara Republik Kesatuan Indonesia. Insya Allah yang didirikan oleh NU adalah berkah. Oleh sebab itu di bulan yang berkah, sareng-sareng kita ndonga berkah. Allahumma barik lana fi Rajab. Dibuka Bu, dibuka, di situ ada ya. Di grup sudah ada. Dua. Allahumma barik lana fi Rajab wa balina Ramadana fir lana dzunubana. Allahumma tuperono berkahono cukupono keluarga sehat kabeh rizki ake duit kanggo sangu tindak haji lan ziarah makom Nabi. Muga-muga rizki ingkang kathah bersarang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balana Ramadana ighfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balana Ramadana ighfir lana dhunubana. Ya Allah, kitanya naringan panjang umur saged ibadah lan syukur dunya akhirat sakeno. Ya Allah, kita nyuwun pinaringan panjang umur saged ibadah dalam syukur silam baringi makmur. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balina Ramadana ighfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balina Ramadana ighfir lana dhunubana. Bil barokah wasal ya bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir waliyullah bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah waliyullah. Ya Allah berkahi kami bisa Nabi wasilah sholawat ini mengharapkan syafaat Nabi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balina Ramadana ighfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balina Ramadana ighfir lana dhunubana. Mudah-mudahan yang meninggal seperti Bapak Haji Ucu selaku Ketua KPIH Al-Marwah diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal baiknya. Yang sedang sakit diberikan kesehatan, yang tidak sembuh-sembuh mudah-mudahan bebas dari bayaran. Allahumma. Satu lagi doa ya Bu ya, aminkan ya. Arto kata kangge nikah para jomblo dudorondo bulan Rajab keberkahan
iso naik ke pelaminan Umma barik lana برجب وشعبنا بلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا. Insya Allah acara ini berkah karena banyak sekali para kepala desa yang tidak datang. Saya ucapkan selamat dan sukses Bapak Kepala Desa Kertajaya yang ikut serta memberkahi bersama kita. Bapak Kepala Desa Sapuangin, Sindangangin, Bapak Kepala Desa Tambak Kerja, mudah-mudahan diberikan umur panjang sampai 200 tahun lagi. Jangan. Nggih, Sidaharja. Nyuwun ngapunten, teng ajeng Pak. Terima kasih matur nuwun. Sebagaimana Isra Mi'raj dilakukan, peringatan rangkaiannya adalah mengingat para leluhur yang jasanya luar biasa, yang memberikan kontribusi sebuah aplikasi sholat yang bermanfaat bagi kita untuk menyelamatkan di dunia dan di akhir. Siapa? Nabi Adam alaihi salam. Yang pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam adalah ahli pertanian, mengajari anak-anak kita agar menjadi khalifah, menjadi mandor untuk kemaslahatan, untuk menjaga dunia ini. Yang kedua, bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam selaku ahli dokter yang luar biasa. Saking luar biasanya Nabi Musa bisa menghidupkan orang mati sampai-sampai Nabi Musa dijadikan Tuhan. Nabi Isa. Yang ketiga Nabi Yahya, ahli hukum, mengajari anak-anak kita kalau mau belajar hukum silahkan, asal menjadi orang yang pinter dan benar. Jangan sampai menjadi sarjana hukum tapi ikutlah Nabi Yahya. Kemudian yang keempat, bertemu dengan Nabi Idris, seorang ilmuwan yang luar biasa, kutu buku. Idris maknanya tukang deres. Kalau ibu bapak muslimin muslimat adalah tukang dresula. Deres Al-Quran dengan deres. Yang kelima, bertemu dengan Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa, mengajari kita. Beliau adalah ahli diplomasi yang luar biasa, mengajari anak-anak kita agar menjadi anggota dewan supaya apa? Bisa menurunkan aspirasi. Apalagi kecamatan Lagbok, apalagi kecamatan Purwodadi berseberangan dengan Jawa Tengah, menjadi muka Ciamis, menjadi muka Kabupaten Ciamis, menjadi muka Provinsi Jawa. Kalau jalannya berlubang-lubang, apalagi lubangnya berjalan-jalan, yang harus paling malu adalah Pak Dewan. Betul? Mawi teka ya, ora teka ya ora garap. Terima kasih bantuannya Pak Dewan, sudah digunakan. Kemudian di langit yang keenam, bertemu dengan orang yang sangat berjasa kepada kita, orang yang bisa mengecilkan barang yang besar tapi khasiatnya sama. Nabi siapa? Nabi Musa alaihis. Itu adalah pendekar tak pernah dikalahkan sepanjang masa. Kalau Nabi Musa nyelentik telinga ibu-ibu muslimat, insya Allah telinganya petil sampai 100 km. Saking hebatnya beliau adalah Nabi Musa alaihis salam. 50 waktu menjadi 5 waktu. Berkat siapa? Berkat siapa? Dan itu sudah digambarkan dalam kehidupan kita. Dulu saat kita nonton film, filmnya itu satu tampah dipunter, ya, satu tampah. Kemudian perubahan IT semakin canggih, menjadi disknya menjadi satu apa? Lembar. Niku sing gawe medang napa?
lambar, satu lambar. Kemudian dicanggihkan lagi menjadi satu kuku yang disebut flash disk. Itu isinya lebih banyak daripada kumpulan-kumpulan film zaman dahulu. Oleh sebab itu 10 menjadi 5, walaupun 5, oleh sebab itu 50 menjadi 5, walaupun 5 tetap nilainya sama dengan 50 sebagai door prize, sebagai anugerah yang luar biasa untuk umat baginda Nabi besar Muhammad. Terima kasih kepada Bapak Komandan TNI Tentara Negara Indonesia yang aktif menjadi tamu kehormatan di pengajian Khosaisul Ummatil Muhammadiyah. Beliau Bapak Kiai Ustadz Calon Jenderal Bapak Marjan. Amin. Lalu yang terakhir bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Nabi Ibrahim, seorang ayah yang anak-anaknya sukses semuanya. Mudah-mudahan melalui momentum Isra Mi'raj kita mendapatkan keberkahan 8 orang yang istimewa. Anak-anak kita menjadi ahli pertanian, anak-anak kita menjadi ahli kedokteran medis, anak-anak kita menjadi ahli hukum, anak-anak kita menjadi ahli diplomatis, anak-anak kita menjadi jenderal-jenderal seperti Pak Marjan. Anak-anak kita kelak menjadi orang tua, atau kita yang menjadi orang tua yang diberkahi anak-anak yang solih dan solihah. Allahumma. Oleh sebab itu melalui bekerja sama umat untuk Indonesia maslahat, maka momentum ini kita persembahkan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan MWC NU Lakbok, Muslimat NU Lakbok, Fatayat MWCN, Fatayat PAC Lakbok, GB Ansor Lakbok, IPNU Lakbok, IPPNU Lakbok bisa menjalankan tugas sehingga harlah ini tidak sia-sia. Allahumma. Supaya harlah dadi pengingat. Kok kisit Kang? Engko nek dikasih nang bang, suara kuno elek, tembangi ora genah. Ada kan nggih? Di sini ada kan? Tuh, yang tulisannya besar. Yang paling bawah, supaya harlah dadi pengingat untuk dipersembahkan pada umat. Ojo nganti sekedar seremoni diperingati tapi tanpa arti. Dados sarate urus ingkang bagus iku limo diamal terus ngamal kanthi jujur sifate dipercaya ning anggotane jujur sifate dipercaya ning anggotane sarate mengurus ingkang bagus kulimo diamal terus kanthi ikut sifate
kaping telu dadi ing kanca sinoso pendapat beda sifate pengurus ingkang bagus iko limo dingamal terus kang dingin cukup sifate dipercaya ing anggotane kang dingin jujur sifate dipercaya ing anggotane kaping papat loyal ing pimpinan ojo ana kami bapak yang pimpinan ojo ana kaping lima sesarengan ing antarane kanca anggota kaping lima sesarengan kerja ing antane kanca lan anggota. Banyak sekali permintaan padahal orang anak bayarane babar belas. Niki gratis mawitis nggih. Sebab saya sudah punya konsekuensi, kalau ada orang ceramah niatnya golek duit hukumnya haram. Haram itu dosa. Nek ono kiai ceramah kok golek duit niku dos. Ning lebih gede dosane ono masyarakat ngundang kiai ora aweh. Mohon doanya kepada Ibunda Hajah Hayati yang hari ini masih sudah pulang. Alhamdulillah, mudah-mudahan ditambahi kesehatannya, bisa beraktivitas dengan penuh kualitas bersama ibu muslimin muslimat. Allahumma amin. Tadi Bu, sairnya judulnya syaratnya pengurus ingkang bagus, yang apal langsung semuanya 100.000. Wis ora dibayar, bayar nih monggo. Tidak boleh pakai melihat. Wong aku sing ngarang yo rapal. Hadirin yang saya muliakan, yang pertama syaratnya menjadi pengurus yang bagus adalah jujur. Lalu relasinya dengan Isra Mi'raj itu jujur itu apa? Baginda menyebutkan inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Jujur pasti mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan pasti mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenenganipun sahabat Abu Bakar, orang yang sangat jujur sekali, sehingga seketika Allah menguji keimanan seseorang, dan orang yang pertama kali beriman, dan iman itu adalah nilai keselamatan, tidak pernah masuk surga kecuali dengan iman. Dan orang yang mendapatkan honoris kausal, anugerah besar dari Allah melalui Kanjeng Nabi, yaitu anugerah As-Siddiq. MC-nya namanya siapa? As-Siddiq artinya dapat kok bojone orang ngandel ketenger, wong lanang ora tahu diandel nang wong wedon gering. Saya ulangi, Abu Bakar mendapatkan kebaikan karena dia mempunyai sifat jujur.
dengan jujur terus menerus seperti Abu Bakar, maka wa inna rojula layas duku fayuk tabu as-sidik, orang yang selalu berbicara jujur nanti lama-lama dia akan mendapatkan titel sidik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ibu-ibu, kalau umpamanya ibu muslimat ada pengajian dengan saya di kantor muslimat, kemudian di SMS sama ibu Sopi, bukan ibu Sapi ya, sama ibu Bunda, Neng kok enggak berangkat? Jawabannya OTW tapi ngelembok. Bener atau salah? Salah atau benar? Di dalam organisasi harus jujur, tapi seringkali kita mengadakan apapun tidak datang, kemudian ada kalimat-kalimat sedang ada tamu, tidak taunya tidur. Nah, membangun jujur ini penting. Ibu biasa ngelemboni karo bojone mboten? Saestu? Padahal di dalam hati kita itu ada sumber-sumber yang sumber itu sebagai tempat ngelemboni. Oleh sebab itulah agar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terlepas dari tidak jujur sebelum Isra dibersihkan hatinya. Ibu-ibu kira-kira hatinya sudah bersih atau belum? Sudah bersih atau belum? Ayo sebelum kita melangkah kepada mengibroh, merenungi tentang Isra Mi'raj, kita operasi dulu ya Bu ya. Sareng-sareng. Astaghfirullah Rabbal baraya. Rabbi zidni ilma, zidni ilman nafi'a, wafiqni amalan salihan, amalan maqbulan. Astaghfirullah untuk menjadi orang yang jujur, agar kita tidak berbicara bohong, maka syaratnya iman tidak boleh kosong. Dengan cara apa? Meninggalkan, menghilangkan sifat iri, jahil, medakil. Sekarang sudah bisa berbicara jujur ibu-ibu? Sudah bisa jujur? Kira-kira ibu-ibu yang cantik-cantik kayak gini kesini kira-kira nggak duit napa mboten? Alhamdulillah jujur. Bapak-bapak sami Bekto Arto napa mboten? Bapaknya orang suarane babar blas. Karena tadi pagi ada yang sudah digarong bapaknya sama istrinya. Oke Bu, untuk bersama-sama mengembangkan NU, walaupun 1 rupiah, 2 rupiah, harta kita insya Allah bermanfaat, bernilai sedekah untuk jihad.
Dipersilakan kepada pengurus karena ini ada tugas ken ngederaken serban-serbane Pak Zuhri monggo. Monggo sareng-sareng selawatkan. Allahumma. Ya, Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Monggo, enggal. Bertugas. Allahumma luberono berkahono cukupono keluarga sehat kabeh rizki akeh duit tangga semut tindak haji lan ziarah makam Nabi mugi-mugi wonten rezeki ingkang kathah amberkahi sareng Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban ballina Ramadan fil dhunubana kita nyawun pinaringan panjang saged ibadalan syukur donya akhirat saged mabur ya Allah kita nyawun pinaringan panjang umur saged ibadah lan syukur gairah lampok paringi makmur Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban ballina Ramadan waghfir lana dhunubana Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban ballina Ramadan waghfir lana dhunubana. Kepengen jujur hatinya bersih nanti bersama ketua IPKI Kecamatan Lakbok. Ingin bersih ingin jujur datang ke masjid, ada ketua DMI Kecamatan Lakbok. Terima kasih telah mendukung. Sengaja ya saya sebutkan step by step karena supaya teringat, di samping saya lupa. Hadirin yang saya muliakan, lalu syarat yang kedua agar organisasi ini bermanfaat untuk rakyat, untuk umat pun ngendikaken kapindo ikut tanggung jawab maring kiner jane iku ingat kullukum ra'in, setiap kita semua, kamu semua ra'in adalah pemimpin, minimal untuk memimpin diri sendiri. Mata ini adalah amanah pemberian Allah, bukan mata kita. Maka menjual organ tubuh hukumnya haram, karena mata yang ada pada mata kita bukanlah milik. Suami menjadi pemimpin dan bertanggung jawab untuk istri dan anak-anaknya. Kemudian pimpinan jamiah, beliau yang mulia Bapak Agus Ngajis Al-Fadil selaku ketua Torekoh ini pun dipertanggungjawabkan. Para pengurus struktural, Anda pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Bukan hanya apa yang tidak bisa kamu lakukan, apa yang kamu lakukan. Saya ulangi, bukan hanya apa yang kamu lakukan untuk organisasi, tapi juga akan dimintai pertanggungjawaban kenapa tidak mau melakukan.
Bu, kalaulah di antara kita semuanya kebetulan menjadi pengurus struktural. Di NU itu kan ada struktural, ada kultural, pengurus dan masyarakat. Kalaulah kita menjadi pengurus, maka lakukanlah sebaik mungkin di posisimu. Jangan merasa tidak dihormati karena tidak ditampilkan. Ibu-ibu muslimat mohon maaf, yang tampil cuma satu ya. Jangan merasa tidak jangan merasa tidak dihargai walaupun tidak ditampilkan. Sebab kalau ditampilkan semuanya, ya, waktunya, aku malah kebenaran. Tadi sudah matur ke beliau, Pak 1 jam malah kur 40 menit. Luar biasa nggih. Jadilah kita pengurus yang bertanggung jawab akan tugasnya masing-masing. Allah akan memintai pertanggungjawaban, bukan hanya kepada apa yang kita lakukan, tapi juga akan memintai pertanggungjawaban kenapa tidak mau melakukan. Ingat pesan Ketua PCNU, Lakpok adalah sebagai MWC, saya ulangi, MWC Lakpok adalah sebagai sampel, sebagai contoh MWC yang terbaik untuk Kabupaten Ciamis. Tepuk tangan. Syaratnya harus tanggung jawab. Organisasi laksana sebuah pohon besar. Kalau kalian jadi batang, jadilah batang yang kokoh, yang bisa untuk menopang pohon itu. Kalau Anda menjadi cabang, maka harus menjadi cabang yang bisa menggandeng ranting dan daun agar tidak berserakan. Karena amanat maning kudu duit udu. Kalau kalian menjadi daun, jadilah daun yang rimbun agar bisa menaungi panas yang ada di bawahnya. Ibu-ibu panas atau tidak? Sebagian semuanya kipas anginnya pakai wadah nyamikan, berarti wong wedon delembong-delembong. Laki-laki wadahnya masih utuh, perempuan sudah pancen ibu-ibu rai badogan. Jarang sekali yang kipas-kipas pakai cidungnya. Kenapa? Karena mayoritas yang datang adalah orang melarat-melarat. Beda karo wong sugih kalungan. Ule kipas-kipas karo jilbabnya, sebab pamer. Mudah-mudahan walaupun melarat tapi ahli surga. Dan ibu-ibu insya Allah masuk surganya mendahului para suami-suami dan laki-laki. Laki-laki masih dihisab, ibu-ibu sudah di surga. Kenapa? Karena laki-laki yang terhormat adalah laki-laki yang pulang ke rumah, sebelum masuk rumah sudah disambutnya oleh istri yang tercinta. Tepuk tangan buat laki-laki. Pak, kalau pulang ke rumah disambut sama istrinya atau dicuekin? Inna lillahi wa inna ilaihi. Sipate istri ingkang bagus iku telu dingamal terus, kang dingin bagus sawangane karo bojo akeh meseme. Kang engko ya segera ditabui ya wong karo mikir kesusu bae. Kang dingin bagus sawangane karo bojo angke. Satu kali lagi Bu. Sipate istri ingkang bagus iku telu dingamal terus, kang dingin bagus sawangane karo bojo apa lurung? Kang dingin bagus
sawangane karo bojo angke. Lah gue pinter bisa ngelakoni ora? Mutia wanita yang masuk surga, bahkan disebutkan mendahului putri baginda Rasul Dewi Fatimah. Karena apa? Karena Mutia ini setiap ketemu suami, suaminya belum masuk, dirangkulnya, dilepaskan bajunya, diturunkan panculnya, diciumnya tangannya, kemudian masuk bergandengan. Kalau ada wanita yang suaminya datang cuek-cuek saja, berarti wanita kurang duit. Saya ulangi, Bu. Organisasi laksana sebuah pohon yang besar. Kalau Anda menjadi cabang, maka kalau Anda menjadi batang, jadilah batang yang kuat untuk memperkokoh pohon. Kalau Anda menjadi cabang, jadilah cabang yang bisa menggandeng antara daun dan ranting supaya tidak berserakan. Kalau Anda menjadi daun, jadilah daun yang rindang agar bisa menaungi kepanasan orang yang di bawahnya. Kalau Anda menjadi bunga, bunga mekar dan mekar dan merkah, berbau wangi yang semerbak, supaya pohon itu terlihat indah dan nyaman. Kalau Anda menjadi buah, jadilah buah yang manis agar bisa membawa nama baik pohon itu. Kalau Anda hanya menjadi akar, maka menghujamlah ke dalam supaya pohon itu berdiri tegak tanpa goyang. Allahumma. Artinya bekerja di tempat sendiri, tanggung jawab. Jangan sampai hanya nanggung saja tapi tidak bisa jawab. Kaping telu Kang Wacak. Demi kaping pindho tanggung jawab. 1 jujur, 2 tanggung. Nomor telu Kang. Yo sing seru suaranya langsung. Yo. Kaping papatnya. Kaping telur apa Pak? Kaping telu ya apa Pak? Kaping telu hormati ing kanca sinaosa pendapate beda. Kaping telu hormati ing kanca sinaosa pendapate beda. Kaping papat loyal ing pimpinan, ojo ana pengkhianatan. Kaping papat loyal ing pimpinan, ojo nganti ono pengkhianat. Sipate pengurus ingkang bagus, iku limo diamal terus ganti tikus. Sifate dipercaya karo kerjane. Naik. Dipercaya ning anggota. 1 kali lagi naik. Kan Jujur sifate dipercaya ing anggotane. yang ketiga, menghormati kepada hak-hak orang walaupun beda pendapat, itu sudah biasa.
Karena di NU beda pendapat tidak masalah, yang masalah beda pendapatan. Betul atau tidak? Ya. Di NU beda pendapat, khilafiyah, bahkan di madhab Syafi'i saja khilafiyah itu sudah biasa, bukan hal yang luar, tapi kadang kita reang hanya karena gara-gara beda pendapat. Tapi harus dimaklumi, kalau kerjanya sama, pendapatannya sama, kalau kerjanya sama, pangkatnya sama, pendapatannya sama, itu memang seharusnya. Tapi kalau kerjanya beda, walaupun sama-sama kerja, walaupun sama-sama kerja tapi beda pekerjaannya, tentunya juga beda pendapatannya. Jadi kalau ketua dapatnya 1 juta, kemudian anak buah 100, tidak ada masalah, karena beda tanggung, beda pekerja. Al-Quran mengatakan wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Ayat ini memberikan narasi, memberikan satu wawasan kepada kita bahwa kita hendaknya bisa menghormati kepada orang. Kalau kalian kepengin dihormati orang, maka hormati orang lain. Pasti Allah akan menuntun hati orang lain untuk menghormatimu. Kalau manusia semuanya tidak mau menghormatimu, maka Allah akan menggerakkan malaikat-malaikatnya untuk menghormatimu, walaupun kehormatannya nanti di alam barzahmu dan di alam akhiratmu. Allahumma. Kaping 4 nggih. Kaping 4 loyal ing pimpinan, ojo nganti ono pengkhianatan. Loyal itu artinya setia. Loyal itu artinya mengikuti dan berhubungan baik. Seorang bawahan harus loyal dengan pimpinan. Ranting, loyal kalian. MWC muslimat harus loyal kepada MWC, karena bagian MWC harus loyal kepada PC selagi pimpinan itu kalau pimpinan tidak benar ditegur. Paham Bapak Ibu? Kapindo anut ing perintah saking gurune ikhlas. Murid harus manut kepada selagi gurunya selagi gurunya tidak menyalahi atur. Kapindo anut ing perintah saking suamine ikhlas selagine ora maksiat iku anut ing hukum. Sudahkah ibu-ibu mentaati perintah suami? Ayo, sudah atau belum? Suamimu bilang dan curhat kepada para ustadz, tolong ustadz, suami saya sampai hari ini belum mau taat kepada saya. Kenapa? Parem saya yang membelikan, liven dari uang saya. Kata suamimu, baju uangnya dari suami, kemudian bensin dari suami, kemudian motor tapi ibu-ibu dandan cantik-cantik kayak penyanyi bukan untuk Bu, dandan ayu banget arep pengajian apa arep mlebu kamar karo sing lanang? Arep kondangan atau arep mlebu kamar karo sing lanang? Berarti belum taat kepada suami. Tobat nggih Bu nggih. Kira-kira besok jenengan bisa dandan secantik ini turun nang sandinge sing lanang saged napa mboten? Inna lillahi wa inna ilaihi. Bu, tanggung jawab pimpinan berat, tanggung jawab suami berat. Coba hitung Bu, suami berkewajiban 1, sandang. Ibu-ibu harus ditanggung sandangannya setiap 6 bulan sekali, harus berpakaian baru, berjilbab baru,
bersendal jinjit, baru berpupur, baru bertipek, kitek ya. Berlipen baru setiap 6 bulan tolong nanti kalau suamimu lupa tidak membelikan pakaian, ingatkan. Itu tanggung jawab suami. Cocok apa mboten? Barisan sini cocok, barisan sini cekcok. Yang kedua pangan, yang wajib mengadakan pangan laki, panganan harus yang wajib memasak laki, kalau memasak belum ada harus yang wajib membeli laki, belinya di yang banyak membeli di warung, laki-laki atau perempuan? Pantes catatan utang semuanya berkerudung. Paijah, painah, pairah, uranana, paimin, uranana, soimah, darimah, guys, pokoknya cidungan-cidungan kabeh. Kenapa? Salah perempuan. Sandang, pangan, papan, pendidikan, perhatian, dan sandang, pangan, papan, pendidikan, perhatian. Ada 5, Bu. Tanggung jawab suami ada 1, sandang, pangan, papan, pendidikan, laki-laki yang tidak punya 5 harus dikasih. Lah, 5 tanggung jawab yang besar ini menuntut kepada ibu supaya taat kepada suami. Ya, istri taat pada suami kok. Istri taat kepada suaminya capek, mak, liwet, ya kudu taat. Liwat. Saya ulangi, untuk memajukan sebuah organisasi agar maju, maka loyalitas ini sangat penting. Kredibilitas harus ditanamkan agar semuanya bisa berjalan sesuai kalian aturan. Pernah terjadi pada saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Amr bin As untuk menjadi panglima perang. Padahal bawahannya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Tapi justru orang yang kurang dari 3 tahun untuk menjadi imam di dalam perjalanan sholatnya dan menjadi pemimpin perang. Sampailah kepada sebuah tempat. Kebetulan pada waktu itu di Mekah, di Madinah, musimnya sedang dingin sekali. Jam kurang lebih waktu sahur, sahabat Umar memerintahkan kepada para teman-temannya untuk membakar kayu untuk menghangatkan tubuh. Bu, kalau ibu kebetulan musim hujan kayak gini, bapaknya kebetulan jam 3 malam dingin, harus dihangatkan. Pakai apa, Bu? Pakai api cinta ibu. Selimut puger, nggih, jarit apa puger? Innalillahi, masya Allah. Tapi usulan sahabat Umar ditolak. Jangan ada yang menyalakan api. Coba, Bu, seorang Umar yang gagah berani, pimpinan perang sebelumnya, ahli medan perang, tapi dia usul ditolak. Apakah kemudian Umar melawan? Tidak. Umar memperlihatkan keloyalitasannya. Walaupun dia masih di bawah saya Islamnya, dia di bawah saya pengalaman perangnya, tapi karena itu pimpinan, maka aku siap menjadi sahabat yang loyal. Lalu pagi-pagi benar, waktu subuh berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat mau disolati, tiba-tiba Amr bin As dalam kondisi junub, belum mandi. Bu, kira-kira kalau suamimu malam-malam perang di atas ranjang, bertempur di atas kasur, lupa padahal bapakmu imam, sudah di belakang mimbar, kemudian dikomati balik, apa kira-kira balik apa itu? Kadok ngimami baik.
Giana masalah giana gie, wong ya teka anak. Gimana? Kalau itu unsur kesengajaan maka hukumnya haram dan sholatnya tidak sah. Lo kemutan wis rampung. Subhanallah. Lalu kemudian Amr bin As tidak mandi dan dia melakukan tayamum dan itu juga diprotes, tapi terus dia kemudian menjadi imam makmumnya para sahabat. Yang terakhir, pagi-pagi sekali menyerang dengan sangat rapat karena saling bergandengan. Saat musuh kocar kacir, saat musuh kalah, beliau melarang untuk tidak menahan musuh. Padahal musuh sudah tidak berdaya dan dibiarkan. Pulanglah beliau kepada baginda Nabi besar Muhammad. Umar dan Amr didatangkan di hadapan Rasul. Kemudian Umar memberitakan hal itu. Ditanyakan, wahai Amr, apa alasanmu tidak boleh menyalakan api? Kata Amr, ya Rasul, kita orang sedikit. Kalau sampai kita menyalakan api, tempat kita menyelinap, ketahuan oleh musuh, hancur kita. Karena kita hanya 300 pasukan. Mohon maaf Pak Abri dan Pak Polisi, ini bukan politik ya. Tapi itu kata baginda Muhammad, engkau benar. Musuh kita tidak sebanding, jadi keberadaan kita harus menjadi mata. Kemudian kenapa Anda tidak wudhu tapi tayamum? Jawabannya, saya seorang panglima perang dalam kondisi yang sangat dingin. Kalau seandainya saya mandi, bisa-bisa saya ambruk, saya sakit, tidak bisa memimpin pasukan 300, akhirnya porak-poranda. Oleh sebab itu saya beristihad, demi untuk memenangkan perang ini saya melaksanakan tayam, dibenarkan oleh baginda Nabi. Lalu yang terakhir, kenapa Anda tidak menahan para musuh? Jawabannya apa? Kita orang sedikit. Kalau seandainya musuh kemudian kita tangkap satu persatu dan musuh itu ada yang lepas, kemudian musuh ini memberikan kabar kepada rekan-rekannya bahwa umat Islam itu sedikit, pasti mereka akan kembali menyerang kita dan kita akan kehilangan yang penting kita sudah menang, mereka sudah takut, itu sudah cukup. Dan hari ini MBCNU melalui gelar Harlah, Isra Mi'raj dan gelar Sorban telah mengumpulkan dana sebanyak 14.070.700 kurang 10 juta. Gimana sih? Iya, berapa? 14.070.700 kurang 10. Barangkali Pak Dewan mau menambeli. Tenang aja Pak Dewan. Kaping 5 sesarengan kerja ing antarane konco anggota. Ayo bareng Bu. Kaping 5 sesarengan kerja ing antara konco anggota. Kaping 5 sesarengan kerja ing antara konco anggota. Sabun, waktu ini telas. Yang terakhir kerjasama. Inilah inti amanah daripada Isra Mi'raj junjungan agung Nabi besar Muhammad. Kita manusia yang sosial, diberikan sebuah tugas yang sosial, yang dominan, yaitu dicerminkan dalam kerjasama untuk melakukan tugas. Apa Bu? Sholat wajib berjamaah.
Sholatnya saja sudah berpahala, apalagi sholat kira-kira ibu-ibu yang suka jamaah laki-laki atau perempuan? Perempuan berarti ahlus sunnah wal jamaah. Kalau laki-laki ahlus sunnah bebeh jamaah. Mana yang bebeh jamaah? Ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai menjadi ahlus sunnah bebeh jamaah. Itu indah karena kebersamaan itu menggambarkan kerukunan. Rukun enak apa ora bu? Enak. Musim udan ora rukun, wong lanang kaku, wong wedok nanti ora dikekepi nggih mboten, gara-gara ora rukun. Di dapur banyak bumbu, ada garam, terus brambang, tomat, terus lombok cengek, terus brambang, bau. Kalau seandainya lombok saja dimakan enak, pedas. Kalau brambang saja pengar. Kalau garam saja asin, tidak enak. Tapi coba disatukan, ada lombok, ada brawang, ada brambang, kemudian ada garam, ada gula, kemudian diulek sama tangan yang indah sekali dari tangan bidadari sang istri, maka nanti akan muncul sambel-sambel gandarwo, sambel-sambel kolor racing lanang. Luar biasa. Makanya Islam mengajarkan kita untuk kerjasama, sampai-sampai diberi kewajiban, sebuah kewajiban sholat yang seharusnya dilaksanakan secara bersama-sama. Baginda Nabi mengatakan al jama'atu rahmah. Jamaah adalah indah, bersama-sama adalah coba bu, Islam itu pakai agama yang mirip-mirip. Contoh, basaroh kulit, bisaroh bebungai hati. Wongko bunga ketenger wajahnya, kulitnya nggih semerlang ceria. Wongko jengkel ketenger durek meridut jepridut kayak marmut kayak kelihatan nggak? Basaroh dengan bisaroh. Do anak kiai bali ngaji kok guyu-guyu baik, jelas bisarohnya gede. Nanti kalau Abah Mahfud, Abah Maman pulang sampai ke rumah durek, berarti bisarohnya zong. Karena bisaroh dengan basaroh mirip. Begitu juga dengan jamaah. Jamaah ini dekat sekali dengan nikmat yang paling hebat di dunia. Nikmat dunia salah satun faltu tabar lamsun waku belatun waid holud dakar. Jamaah dengan jima, jim mim ngain, jim min ngain tak, itu dekat. Biasanya tiang ya, kok kumpul niku nih, karena jamaah dengan jima itu adalah satu kata aslinya. Mudah-mudahan momentum kebersamaan ini terus menerus berjaya, terus menerus bersama, sehingga kita bisa ngedengaken siapa kita, NKRI, Pancasila, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin. Sekap manten mekaten nyun kenging pangapunten, sudah tidak ada yang diumumkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan terima kasih yang sudah menyampaikan mau'idatul hasanahnya, teriring doa semoga untayan kata yang bermakna yang disampaikan menjadi benih ilmu untuk kita semua, ilmu yang nafi'an wa mubarakan. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengakhiri acara kita pada hari ini akan ditutup dengan doa yang akan diimami oleh beliau Al-Mukarram Bapak Ki Haji Maman Jamaluddin. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtiqai mardatillah wa bisyafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nasalukal ijabah sayundillah bisiril Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina karimina wa safina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala min kulli sahabati rasulillah ajmin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yuafi majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima uglika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadari wa miqdarihil azim. Allahumma hdibna wahjibna wa qabibna umatil muslimin wal muslimat fi jami'ati nahdlatil ulama fi holi kacabatan lakbau ala syariatil islam al sunnah wal jamaah. Allahumma ya muhawilal qawli wal ahwal awil halana ila asanilat. Allahumma ansur jusal muslimin wa syakirul muwahhidin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir ana ada adin. Allahumma la tadalana dan bani la ghafarta wal hamma ila farta wala zainan ila qadaita wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati ila qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina min ahlil ilmi wal khair wal ibadah. La taj'alna wa azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina min ahli syarri wa dhair wal masyiyah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Ada du'auna kama amaratana istajib lana kama wa'atana innaka la tuhlibul mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasalukal ijabah sayundillah bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.